Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas rahmat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita kesempatan hidayahnya sehingga kita bertemu kembali dengan bulan Ramadan. Bulan yang penuh ampunan, bulan yang penuh pahala. Salawat serta salam tidak lupa kita sanjungkan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di dunia maupun di akhirat nanti. Kalau kita berbicara tentang bulan Ramadan, kita tidak lepas dari sebuah ibadah yang sangat spesial, yaitu ibadah puasa. Kita sebagai umat Islam harusnya bangga kita dikasih kesempatan, dikasih waktu khusus, yaitu selama bulan Ramadan kita melaksanakan ibadah puasa. Karena ibadah puasa adalah ibadah yang sangat tua. Bahkan dari nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad itu juga sudah melakukan ibadah yang namanya ibadah puasa. Contohnya, Nabi Adam juga melakukan ibadah puasa untuk memperingati ketika beliau bertemu dengan Siti Hawa. Kemudian Nabi Yusuf, beliau juga melakukan puasa. Nabi Nuh ketika kapalnya terombang-ambing di lautan, beliau juga memerintahkan seluruh umatnya untuk melakukan puasa. Kemudian Nabi Musa diperintahkan berpuasa bahkan sampai 40 hari. Dalam sebuah kitab disebutkan juga bahwa Nabi Isa itu diperintahkan untuk berpuasa selama 50 hari. Jadi puasa ini tidak hanya pada umatnya Nabi Muhammad, tetapi nabi-nabi sebelumnya juga diperintahkan untuk melaksanakan puasa. Kita sebagai umat Islam harusnya merasa senang ketika bulan Ramadan itu datang. Ada sebuah hadis yang disampaikan oleh Nabi Muhammad, siapa bergembira dengan masuknya bulan Ramadan, Allah akan mengharamkan jasadnya masuk neraka. Maka hal ini juga sudah dilakukan oleh contohnya orang-orang Jawa zaman dahulu ketika bulan Ramadan itu mengadakan kegiatan-kegiatan seperti punggahan dan sebagainya. Itu mereka mengirim doa untuk leluhur, kemudian mereka bersedekah. Ya. Itu bagian dari merasakan kegembiraan dengan datangnya bulan Ramadan. Kemudian kalau kita berbicara tentang puasa, perintah puasa itu kadang saya analogikan seperti perintah seorang guru terhadap murid ketika mengerjakan tugas. Kenapa? Ketika seorang guru misal meminta muridnya untuk membuat sebuah makalah, makalah itu untuk siapa? Yang pasti adalah untuk murid. Jadi guru tidak membutuhkan makalah tersebut. Di situ murid dituntut untuk kembali belajar, kembali membaca, kembali belajar menulis tentang makalah untuk dirinya sendiri, bukan untuk guru. Ya. Begitu juga dengan ibadah puasa. Ibadah puasa, Allah tidak membutuhkan puasa kita, tapi Allah tahu manfaat puasa itu untuk manusia. Puasa bisa untuk kesehatan. Puasa bisa menahan godaan-godaan, nafsu-nafsu yang ada pada diri manusia. Di situ kita jadi agak dikurangi dengan adanya berpuasa.
Bahkan ada istilah ketika bulan Ramadan datang, setan-setan itu dibelenggu. Sebetulnya ada sebuah hadis yang mengatakan bahwa setan itu masuk dalam aliran darah manusia. Untuk menguranginya, kita harus menyempitkan aliran darah itu dengan jalan berpuasa. Makanya ketika kita melakukan puasa, setan-setan yang ada dalam aliran darah kita itu, mereka tidak bisa bergerak dengan leluasa untuk mempengaruhi kita. Jadi manfaat puasa sangat besar sekali. Dengan datangnya bulan Ramadan, dengan datangnya bulan puasa, harusnya kita sebagai umat Islam merasa sangat bergembira karena kita dikasih waktu khusus oleh Allah untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah, lebih belajar lagi, lebih bersabar lagi dengan melaksanakan puasa. Jadi selama bulan puasa ini, mari kita sama-sama meningkatkan ibadah-ibadah sunnah terutama ya, yang selama ini kita mengabaikannya. Kita jarang melakukan sholat-sholat sunnah, apalagi dalam bulan Ramadan ada yang namanya sholat sunnah yaitu tarawih. Kita laksanakan dengan baik, tadarus Al-Quran, banyak bersedekah. Di situ amal ibadah kita pasti akan dicatat oleh Allah dan dilipat gandakan oleh Allah. Saya rasa cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya saya minta maaf. Nun wal qalami wa mayasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.